Ketatnya persaingan pasar mobil di Indonesia kembali memakan korban. Kali ini, mobil asal Prancis, Peugeot, resmi mengundurkan diri dari pasar otomotif Indonesia pada Kamis 2 Mei tahun 2024. Keluarga merek mobil asal Prancis ini tentu menjadi berita yang sedih ketika menelisik lebih jauh. Peugeot merupakan merek yang sudah dikenal sangat lama dari tahun 1972, yakni 52 tahun memasarkan mobilnya di dalam negeri. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Peugeot angkat kaki dari Indonesia dan apa sebab merek mobil Prancis ini bisa hengkang dari pasar mobil otomotif Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, klik tombol subscribe dan share video ini agar channel ini dapat berkembang serta dapat mengedukasi mengenai otomotif mobil. Untuk menjawab mengapa Peugeot angkat kaki dari Indonesia berkaitan erat dengan historis Peugeot dalam perjalanan menjual mobilnya di Indonesia. Merek mobil asal Prancis ini sudah berjualan mobil produksi massal selama lebih 50 tahun di Indonesia. Peugeot pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1972 yang didirikan oleh Astra Group dengan nama Multi France Motor yang bertindak sebagai agen tunggal pemegang merek atau disebut ATPM resmi Peugeot, yang kemudian perusahaan tersebut diakuisisi oleh PT Astra International Tbk. Mobil Peugeot yang dapat mencetak sukses di penjualan Indonesia yaitu Peugeot 505, sedan kelas menengah atas berpenggerak belakang, dikeluarkan pada tahun 1980-an. Di kelas hatchback kecil yaitu Peugeot 206 dan sedan kelas menengah Peugeot 406 pada tahun 2000-an. Selain Peugeot 505 dan 206, beberapa model lain dari Peugeot yang memiliki penjualan yang sangat sukses seperti 405, 306, hingga 307. Akan tetapi, Peugeot model 206 dikenal sebagai mobil hatchback sporty menjadi salah satu pionir tren di Indonesia pada awal tahun 2000-an dan menjadi mobil tersukses dari Peugeot dengan penjualan lebih dari 7 juta unit di seluruh dunia. Menjawab pertanyaan kedua, apa sebab merek Prancis ini bisa hengkang dari pasar mobil otomotif Indonesia, tidak lepas dari sisi penjual mobil di Indonesia. Merek mobil Prancis ini memang mencatatkan penjualan dari tahun ke tahun sangat tidak mengembirakan. Berdasarkan data riset gabungan industri kendaraan bermotor di Indonesia yang disingkat Gaikindo, hanya ada 28 unit yang terjual di kuartal pertama tahun 2024, menempatkan Peugeot pada urutan 28 dari total merek mobil yang tergabung dalam Gaikindo. Sedangkan di tahun 2023 hanya dapat menjual 199 unit. Padahal pada tahun 2022, perusahaan tersebut tengah mengalami peningkatan distribusi yaitu sebanyak 451 unit atau nyaris 2 kali lipat dibanding pada tahun 2021 yang dapat terjual sebanyak 265 unit. Bahkan di puncak penjualannya di tahun 2019 terjual sebanyak 1256 unit. Kurangnya pengenalan produk kendaraan dan minim informasi dan iklan yang menjadi salah satu sebab kemunduran merek Peugeot dari Indonesia. Peugeot telah fokus pada penjualan mobil SUV seperti model 3008 dengan ditawarkan 5 kursi yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi pasar Indonesia yang condong menyukai mobil jenis MPV dibandingkan SUV. Akibat dari permintaan pasar yang menurun dan strategi pemasaran yang kurang dikenal, merambah juga ke penutupan dealer resmi yang menjual mobil Peugeot. Asco Automotive sebagai salah satu dealer resmi Peugeot resmi menutup lini bisnis mobil Peugeot karena jumlah penjualan mobil asal Prancis ini di Indonesia yang sangat sedikit sekali. Hal ini menjadi pertimbangan Stanley Setiaatmaja, pengusaha terkenal dan pemilik resmi Asco Automotive. Akan tetapi, Asco Automotive masih tetap menjual mobil Peugeot merek 3008 SUV serta masih membuka tempat servis untuk mobil Peugeot. Hingga pada tahun 2023 kemarin, Asco Automotive resmi menghentikan operasional untuk Peugeot di Indonesia, sehingga tidak ada lagi penjualan mobil Peugeot yang dilakukan oleh Asco. Namun, Peugeot membantah faktor hengkang karena penjualan. Tidak ada hubungan dengan penjualan. Namun,
Ini murni bagian dari strategi pertumbuhan bisnis Stellantis sebagai prinsipal induk perusahaan Peugeot di Amerika yang berfokus pada pertumbuhan bisnis di ASEAN. Mungkin ini saja pembahasan hengkangnya Peugeot dari Indonesia. Tulis kritik dan saran dari channel ini agar channel ini dapat mengedukasi seputar otomotif, terlebih otomotif mobil.